Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanif Amarullah, mahasiswa Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi. Dalam video singkat ini, saya akan membahas tentang proyek mengumpulkan informasi terkait masalah kewarganegaraan sebagai pemenuhan dari tugas yang telah diberikan dalam mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Pak Sugeng Samiono, SHMH. Nantinya, dalam bagian pembahasan materi, saya akan membahas 2 poin utama, yaitu mengenai hukum yang berlaku terkait kewarganegaraan di Indonesia dan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke bagian inti video, yaitu pembahasan materi. Hukum kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang yang kini berlaku terkait kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 Agustus 2006 di Jakarta dan mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4634 pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, asas kepentingan nasional, yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga, asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, asas kebenaran substantif, yaitu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, asas non-diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Yang keenam, asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yaitu asas yang dalam ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh, asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Yang kedelapan, asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga hadir dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinus, ius soli, dan campuran. Asas ius sanguinus atau law of blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas ius soli atau law of the soil secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat negara kelahiran, yang diberlakukan terbatas
bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Asas kewarganegaraan tunggal yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Maka pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatrid ataupun tanpa kewarganegaraan atau apatrid. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak sajalah yang merupakan suatu pengecualian. Poin kedua yaitu masalah-masalah yang terjadi di Indonesia terkait dengan kewarganegaraan. Dalam sebuah negara pasti memiliki masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Status kewarganegaraan juga bisa menjadi masalah bagi negara maupun warga negaranya, seperti masalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid, atau bisa juga orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatrid. Di Indonesia, meskipun sulit mengidentifikasi jumlah dan lokasi dari orang-orang stateless atau tanpa kewarganegaraan, melalui review dan diskusi dengan para LSM, akademis, instansi pemerintah, dan populasi tanpa kewarganegaraan, dapat diketahui bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan dialami oleh orang-orang sebagai berikut, yaitu etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia karena status kewarganegaraannya tercatat salah dalam dokumentasi registrasi sipil mereka dan mereka tidak dikenal sebagai warga negara Indonesia maupun Indonesia. Kemudian etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen yang membuktikan kewarganegaraan mereka atau status kewarganegaraan mereka tercatat salah dalam dokumen registrasi sipil mereka. Kemudian, pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang tahun 1958 tentang ketentuan tinggal di luar negeri yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 saat ini berlaku. Kemudian sejumlah kecil orang Indonesia yang diasingkan keluar Indonesia karena pada saat itu ia terkait politik di tahun 1965 dan menjadi tanpa kewarganegaraan. Kemudian orang lainnya yang menjadi stateless yaitu karena tergolong sebagai migran tanpa dokumen dari Cina yang telah lama tinggal di Indonesia tapi tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena mereka tidak lahir di Indonesia. Terima kasih atas segala atensi yang telah diberikan selama video ini berlangsung. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik dari segi pengucapan maupun penyampaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.